Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang pagi ini insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puja hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita mampu pula mengaplikasikan dengan sebaik-baiknya agar Allah selalu menambah nikmat itu juga dengan bertambah yang sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada beberapa sahabat kita yang izin karena melebarkan sayap dakwahnya di Lumajang yang hari ini teman-teman yang mungkin tidak hadir, ada yang melebarkan sayapnya ke Lumajang, tadi berangkat pukul 2:30 sehingga tidak bisa hadir di tempat ini. Semoga beliau yang melebarkan sayap ke Lumajang dakwahnya, semoga Allah memberikan kesehatan, kesuksesan dan keselamatan beliau sampai nanti pulang ke Probolinggo kembali. Untuk pagi ini mari kita bersama-sama tadabbur pada pagi ini. Kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'anul Karim itu dulu berserakan di mana-mana. Setelah pada waktu Nabi hidup, firman Allah itu dicatat di berbagai macam tempat. Ada di kulit binatang, ada yang di kulit kayu, ada yang di batu dan lain sebagainya. Ada sahabat-sahabat yang menghafal itu. Jadi beraneka ragam. Pada saat Rasulullah menyampaikan sesuatu hal yang tidak ada kaitannya dengan firman, karena itu berhubungan dengan sesuatu hal yang spesialis, karena Al-Quran itu bersifat umum, tidak spesialis, maka Rasul berkata, yang tidak dari firman jangan kamu catat. Faham ya? Yang tidak dari firman, yang tidak dari Allah, jangan kamu catat. Yang kamu catat yang dari Allah, yang disebut Al-Quran. Ini kuncinya. Kemudian ada firman tetapi bahasanya Rasul, itu namanya qudsi. Kalau firman, contohnya aqimus shalah wa atuz zakah, itu firman, tulis. Kalau kata aqimus shalah wa atuz zakah itu firman, tulis. Tetapi kalau aku yang berkata bukan dari firman, jangan kamu tulis. Ketika Nabi sudah meninggal dunia, maka tentu yang ditulis-tulis itu bagaimana untuk membedakan dengan yang tidak firman, yang oleh Rasul suruh tulis, tidak boleh ditulis. Pada saat Rasul masih ada, semua bermarah ke Rasul. Ketika Rasul meninggal dunia, untuk menyatakan bahwa ini dari Allah, siapa? Enggak ketemu kan? Ini dari Allah enggak? Kata Pak Parman, ini dari Allah. Kata Pak Wiono, ini bukan dari Allah. Ini Pak, bukan. Oh, saya kira waktunya sudah habis.
Nah, kita lanjut. Maka pada saat Abu Bakar As-Siddiq sebagai suksesor Nabi dalam ketatanegaraan, maka kemudian diusulkan oleh Umar bin Khattab, ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, bagaimana kalau tulisan-tulisan Al-Quran, tulisan-tulisan firman itu yang berserakan itu kita kumpulkan, kita bentuk panitia dan kumpulkan seluruh orang yang hafal terhadap firman itu. Paham Pak? Oke. Yuk kumpulkan. Untuk apa Umar? Kita bukukan agar besok anak cucu kita tahu bahwa ini adalah landasan hukumnya. Apa kata Abu Bakar? Tidak. Rasul tidak pernah menyuruh kita untuk bukukan Al-Quran. Abu Bakar tidak mau. Kalau engkau paksa Umar, kamu telah ingkar terhadap Rasul. Namanya ingkar sunnah, ingkar terhadap tradisi Rasul. Gak mau Abu Bakar. Pada saat Abu Bakar meninggal dunia, kemudian Abu Bakar diganti oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sudah tidak fokus terhadap pengumpulan ayat-ayat suci yang diturunkan oleh Allah. Tidak fokus. Kenapa? Karena Umar sudah memimpin Islam itu sampai keluar Arab. Memimpin. Untuk apa? Untuk dakwah dikembangkan. Karena ayat yang dipakai oleh Umar itu adalah ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang dunia itu untuk berbuat kebajikan. Maka Umar tidak mampu, tidak sempat untuk mengumpulkan sahabat-sahabat yang hafal ayat-ayat dari Allah dan yang tertulis, tidak sempat. Maka meninggallah Umar karena dibunuh. Maka tentu Umar sebelum meninggal dunia berpesan dia, Uthman, aku tidak sempat untuk mengumpulkan ayat-ayat Allah. Sementara sahabat-sahabat penghafal Al-Quran sudah banyak yang meninggal dunia. Dalam peperangan sudah banyak yang mati, yang dikecoh oleh orang-orang munafik sudah banyak yang mati. Bagaimana Uthman kalau besok ayat Allah ini tidak dikumpulkan, penghafalnya sudah meninggal dunia? Bagaimana Uthman? Meninggal Umar bin Khattab. Maka ketika Uthman menjadi presiden, kepala negara, dikumpulkan semua penghafal Al-Quran yang tersisa itu, dikumpulkan, disuruh untuk kemudian membukukan Al-Quran, dicari lafaz-lafaz yang ada di pelepah kurma, di kulitnya kambing, dikumpulkan. Sampai berbulan-bulan tidak menemukan kalimat laqad ja'akum rasulun min anfusikum, karena itu Rahman itu tidak melekat kepada Allah, hanya melekat kepada Rasul. Berbulan-bulan cara menemukannya itu. Lah ketika mushaf itu disepakati bahwa harus yang tidak dihafal oleh orang-orang penghafal Al-Quran, yang tidak diketemukan catatan-catatan itu harus dibakar. Jadilah mushaf Utsmani yang kita pakai sekarang itu. Dan kalau mushaf Utsmani ini kita pakai macam ragamnya, nggak sempat, nggak akan selesai sampai kita mati untuk berbicara Al-Quran. Maka kalau bicara Al-Quran, paman satu sisi bicara tentang masalah ayat. Kalau bicara numerik, yang pernah saya sampaikan sebuah hasil penelitian tentang 18 baris dan kemudian ada 6 baris pada halaman yang kedua, ada 6 baris pada halaman ketiga, maka jumlah ayat 6236 itu namanya konsep numerik Al-Quran. Tidak usah kita hitung
sudah itu jumlahnya. Kalau hitung ya itu jumlahnya. Kenapa kemudian menjadi 6.666 ayat? Dari nomor itu ditambah dengan nama Muhammad dari surah Muhammad itu. Tidak akan selesai kita ngupas Al-Quran itu. Sampai umur kita 125 tidak selesai. Lah, maka setelah Utsman bin Affan meninggal dunia, Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, diganti khalifahnya Umayyah, lantas Abbasiyah dan lain sebagainya, muncullah perbedaan pendapat tentang peletakan saja, bukan ayat ya, peletakan saja. Contoh, Ibnu Abbas tidak menempatkan surat Al-Falaq dan surat An-Nas sebagai Al-Quran, karena itu adalah firman Allah kepada Rasul untuk menanggulangi sihir. Paham? Nabi kena sihirnya lewat buhul-buhul. Maka ibu kalau orang Madura punya rambut, sisiran rambut, paham ya? Itu mesti diuntel, ya toh? Tidak dibuang sembarangan. Karena menurut orang Madura, Rasul itu kan disihir lewat rambutnya. Bekas sisir Rasul itu diuntel, dimasukkan sisirnya dimasukkan di sumur. Maka dua ayat itu disuruh baca oleh Rasul, maka mengelembunglah air sumur itu merah, bahwa diambil oleh sahabat itu adalah rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak masuk Al-Qur'an menurut Ibnu Abbas. Tetapi kemudian ada mushaf Fatimiyah yang tidak boleh untuk mengalahkan mushaf ini. Hanya perbedaan meletakkan saja antara Al-Fatihah dengan Al-Baqarah ke bawah. Nah, kalau bicara mushaf Utsmani itu ya bertahun-tahun. Tetapi kemudian kita mencoba untuk memahami dengan yang paling gampang kita pahami. Begini. Dulu setelah terjadinya hiruk pikuk, kalau bahasa kita sekarang itu ada pemegang pemerintahan kemarin disebut apa? Oligarki. Ketika ada oligarki, dulu juga ada oligarki kok, keturunan. Rasulullah dan Allah itu tidak menentukan bagaimana bentuk kepemerintahan itu, apa demokrasi, apakah itu kerajaan, apa tidak, enggak ditentukan. Hanya wasyawirhum, bermusyawarah. Bentuknya begitu. Lah, pada saat bentukan-bentukan seperti itu, terjadilah polemik di antara kita, yang kemudian umat Islam sudah tidak punya induk untuk bagaimana cara beribadah, bagaimana kemudian cara bermuamalah, bagaimana cara berakhlak. Maka di dunia Arab kebingungan, karena puncak lahirnya Islam itu di dunia Arab. Kenapa? Di dunia Arab itu ada sekelompok orang yang itu besar, hanya bersifat mistis. Mistik itu keluar dari realita. Jadi kelompok itu disebut sufistik karena cara beragamanya, dia pendekatannya dengan mistik yang tidak realita. Contoh saja. Kalau bapak, ibu ada sesuatu yang tidak harmonis dalam keluarga, maka tentu bapak akan dulu di dunia Arab dia membeli batu. Batu itu kemudian dianggapnya memiliki kekuatan. Pernah dengar kemarin batu yang mahal di Indonesia? Pernah Pak G? Batu akik yang dijual itu mahal sekali karena dianggapnya dia punya kekuatan. Mahal. Sekarang Pak, beli akik yang mahal dulu itu cukup 5.000. Itu kan permainan mistis oleh kelompok tertentu. Dulu sebelum itu diberi namanya ikan
arwana. Jutaan Pak ya. Sekarang beli cukup 10.000. Ya. Terus ada koi yang ditarungkan itu. Itu adalah mistik. Orang kalau punya koi yang begini, rumah tangganya begini, kalau nanam bunga ini akan banyak rezekinya, kan begitu. Pak Jokowi loh Pak, tidak nanam bunga itu, tidak nanam bunga cok-mancoan itu. Ya kaya ya Pak Prabowo, rumahnya tidak ada itu. Lah kita yang banyak bunga cok-mancoan, ya begini ini, kan begitu, intinya begitu. Mistik. Kemudian yang kedua, filosofis. Orang-orang Arab itu hanya kalau yang masuk akal, yang nggak masuk akal keluar, nggak ada. Maka muncul kalimat itu, ad-din huwal aqlu, agama Islam itu yang masuk akal. Itu adalah filosofis. Yang ketiga adalah dia hanya berpikir tentang nas. Kalau nas A, yaitu A. Aqimus sholah, tegakkan sholat. Ya yuk sholat. Bagaimana cara sholatnya kalau tidak ada perintah? Maka muncullah apa yang dia inginkan. Dunia Arab geger dengan banyaknya ini. Maka ada seorang orang pemikir Islam yang dikenal dengan Al-Arabi namanya, Al-Farabi namanya. Dia kemudian membuat sebuah terobosan metodologi pendekatan kepada Al-Qur'annya itu harus dengan sebuah metodologi. Tanpa metodologi, kata beliau, sulit untuk merangkumkan orang-orang ini. Maka metodologi yang beliau paparkan di dunia Arab, kegelisahan orang Arab waktu itu adalah metodologi epistemologi, namanya Burhani, ya toh? Metodologi Burhani, kemudian metodologi Irfani, kemudian metodologi Bayani. Kalau urutannya Burhani, apa yang kedua tadi? Burhani, Irfani ketiga Pak, Irfani ketiga, Bayani dan Irfani. Diterapkan itu di dunia Arab. Kembali metodologi itu kemudian membingkai dari Irfani itu membingkai sebuah metodologi kembali, yaitu namanya Al-Makhalli, Al-Mahalli, dan At-Tajalli. Berangkatlah itu. Tetapi karena beliau yang memiliki epistemologi itu kemudian tidak punya power, rezim datang, hancur rezim metodologi ini hancur. Nggak usah pakai ini, karena oligarki yang berkuasa tidak mau pakai ini, hanya pakai yang kedua, yang ketiga pakai teks saja. Kalau teks sudah, nggak usah ada Irfani, nggak usah ada Burhani, nggak usah itu. Hancur. Maka setelah sekian tahun lamanya meninggal dunia Rasulullah, 400 tahun Nabi meninggal, muncul apa yang disebut dengan hadis. Ada hadis Bukhari, ada hadis Muslim, ada hadis An-Nasai, ada hadis Tirmidzi, ada Abu Dawud, dan lain sebagainya. Lah, kalau Bapak Ibu ingin bicara tentang keumuman hadis, Bapak nggak usah beli yang lain, beli Bukhari, beli Muslim, cukup. Tapi bingung kan untuk melihat yang banyak kalau beli Sahih Bukhari Muslim. Kalau Bapak ingin hanya hal-hal yang hebat, ambil yang namanya Arba'in. Ada kan namanya hadis Arba'in, 40 hadis itu. Isinya tidak 44 loh Pak, 42 itu. Kenapa kok disebut Arba'in? 40. Di situ namanya hadis-hadis pilihan. Bukan hadis ilmu hadis, hanya hadis pilihan. Kemudian ada juga Riyadus Shalihin, hadis pilihan. Jadi kalau mau belajar ilmu hadis, bukan di situ. Adalah ilmu usulul hadis
dan ilmu mustalahul hadis panjang untuk bicara itu. Lah, kalau sudah sebuah oligarki menyatakan A, maka habislah yang ini. Kemudian bagaimana kita, nasib kita yang ada di Indonesia ini? Nasib kita yang ada di Indonesia kayak apa? Saya dulu setelah lahir tahun 57, saya belum tahu apa-apa. Ketika saya SD, ayah hanya menyuruh saya kalau sudah pukul 5 sore, saya wajib pakai sarung. Kalau pukul 5 saya tidak pakai sarung, geger saya oleh ayah sudah dipukul dengan ikat pinggang yang lebar itu. Kopel, karena kebetulan bapak saya camat, kemudian kopelkan begini, pukulkan, dipak kalau jam 5 sore tidak pakai sarung. Tidak diberitahu kenapa jam 5 sore harus pakai sarung, enggak tahu. Ini mau sholat maghrib harus begitu, enggak. Ayah hanya bilang, budun sapah kolema tak sarungan. Anaknya siapa pukul 5 itu sudah tidak pakai sarung. Hanya itu. Saya suruh menghafal aja oleh ayah itu dulu cuman fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'ala. Enggak tahu tapi apa maksudnya. Wujud kidam bako muhalafat itu enggak tahu saya. Kalau pagi itu suruh baca oleh ayah itu ilahi lastulil. Ternyata itu bukan perbuatan Allah, bukan sabda Nabi, itu reng-rengan raja. Tetapi dibalik sampai Indonesia itu miliknya apa namanya yang lucu itu, miliknya Abu Nawas. Bukan Abu Nawas, itu milik raja yang dia merasa malu kepada pembantunya nanti pada kes yang lain. Maka kemudian yang kita di Indonesia ini dulu pernah begitu. Kalau saya mau ujian agar saya lulus, di bawah tempat tidur saya itu oleh ibunda saya almarhumah diberi minyak kelentik, terus diberi diberi dipils begini itu sumbu, terus kemudian dibakar. Dekatnya ada 11 jajan pasar. Betul itu sampai saya PGA kelas 6. PGA itu SMA Pak, SMA kelas 6. Dan saya lulus terus itu, lulus. Apakah lulus karena memang saya belajar karena juga Allah? Apa karena saya waktu itu percaya itu Pak. Percaya dengan kalau saya sudah mau ujian, Mbak Yu saya itu kemudian tidak segera pikirkan itu, saya nangis. Kemang kok metek kebiyakin temar kampung, bahasa Maduranya temar kampung gitu ya. Ya, maksud saya agar saya lulus begitu. Itu mistik namanya, pendekatan mistik. Kemudian muncullah pada tahun 1900-an muncul back to basic, kembali kepada basicnya Al-Quran dan As-Sunnah. Sekarang saya pribadi, saya memakai mobil yang tidak matic karena memang saya punya mobil tidak matic. Saya tidak pakai matic. Kenapa saya pakai mobil matic? Karena saya sudah tahu dasar hukumnya, tahu tentang cara menstaternya, mengeremnya, memasukkan persenelang, saya tahu. Apa tahunya? Pendekatan Quran itu pakai metodologi tadi yang diserap tahun 2000 oleh Majelis Tarjih, memakai metodologi itu. Jadi kalau pakai metodologi bayani, burhani, bayani dan irfani, dan pendekatan kias, ijma dan kias. Ijma kias itu hanya pelengkap, bukan dasar hukum, tetap bukan produk hukum, tetapi adalah kalau makan itu Pak, makan pakai lauk, pakai sambal, pakai sayur, itu produk. Tetapi kerupuk
Itu namanya apa namanya? Pelengkap. Itu namanya ijma dan qiyas. Sudah hampir jam 5 ini. Saya potong dulu karena ini panjang. Contoh saja, contoh teks. Contoh teks itu kan aqimus sholah, tegakkan sholat. Bapak tahu nggak bagaimana menegakkan sholat? Nggak tahu kan? Maka kemudian tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada dalam hadis. Kalau saya nanti bicara hadis. Hadis itu mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Saya ulang, shollu, sholatlah kalian. Kama ra'aitu, sebagaimana kamu lihat dengan mata kepala kamu. Ro'a itu mata kepala, syahadah itu adalah janji, dan syahadah itu ikrar. Saya ulang, ro'a itu melihat dengan mata kepala. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat dengan mata kepalamu aku salat. Begitu Rasul kepada sahabatnya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tidakkah kamu melihat dengan mata kepalamu, ndak delok endasmu? Apa endas? Endas, Pak. Motomu ndak delok motomu, bahwa kamu pendusta agama karena kamu tidak memberdayakan anak yatim, kamu tidak memberdayakan fakir miskin. Kemarin yang bilang itu, temo ono apa enggak? Dan goblok. Itu tidak memberdayakan fakir miskin, namanya pendusta agama. Ndak telok dengan mata kepalanya. Kemudian shollu kama ra'aitu muni usalli. Jangan putus ya. Ra'aitu muni, kamu lihat aku melaksanakan sholat. Kepada sahabat. Tapi jangan dipotong ya. Shollu kama ra'aitu, salatlah kalian sebagaimana kamu lihat aku. Muni usolli, munio usolli. Enggak begitu. Muni itu melihat Rasul bagaimana sholat. Ya, ini salah satu contoh, Pak. Salah satu contoh pendekatan itu. Oh, ada sudah. Kemudian tidak ada itu di Quran dan Sunnah. Tidak ada di Quran dan Sunnah. Kalau itu bersifat pendekatannya menggantung, kalau Bapak baca undang-undang, membaca undang-undang nomor sekian, mengingat undang-undang nomor sekian, terus memutuskan, kan ada konsideran tidak ada, tetapi tidak menggantung kepada undang-undang memutuskan itu. Contoh, ibu dulu pada saat hamil pertama kali usia 6 bulan per hamilannya, ibu apa yang dikerjakan? 7 bulan. Orang Jawa mesti tingkepan, Pak. Tetapi orang Madura pelet beteng itu. Ya kan? Enggak ada Qur'annya, tidak ada hadisnya. Enggak ada tau? Boleh, Pak, pakai pelet beteng, boleh. Itu kias. Kias itu kalau itu baik, gantungnya ke sini. Kalau Bapak, apakah orang meninggal dunia itu kemudian dimasukkan ke liang lahatnya itu diadani? Ada enggak? Hadisnya ada enggak? Kalau tidak ada, kenapa kita berbuat contoh seperti itu? Kalaulah ibu hamil kok 7 bulan, yang ada itu 4 bulan, ruh ditiupkan 4 bulan ke dalam bukan dalam rahimnya, ke dalam embrio yang ada dalam rahim ibu itu, ya toh? Kemudian ada MOU dengan Allah, alastu birabbikum, bala syahidna. Itu MOU Allah dengan kita. Maka itu sebenarnya kalau ibu mau selamatan, tidak 7 bulannya, tapi 4 bulan ketika ruh masuk ke dalam. Iya, karena itu sudah MOU kita dengan Allah. Contoh itu lah. Kemudian karena sudah hampir jam 5, kalau kurang jelas nanti aja dialog saja pribadi ketika kita ini, karena sudah hampir jam 5. Saya tadi hati saya ada resonansi, getaran yang cukup kuat pada saat Ustadz Ufik membacakan surat Al-Haqqah.
Itu namanya Ustadz Ufik itu hampir menangis, suaranya tadi cuman tersedak. Itu namanya pendekatan irfani. Kenapa baca itu? Karena dalam surah itu berbicara tentang kiamat, tentang bagaimana mempersiapkan ketika kita besok kiamat. Salah satunya adalah tidak memberdayakan fakir miskin. Apakah Ustadz yang gondrong itu tidak baca surat Al-Haq? Loh, ini pendekatan Bapak Ibu nggih, pendekatan. Iya. Saya begitu beliau Al-Haqqatu mal-haq begitu. Saya sudah mulai anu saya. Duh, iki terus apa enggak ini imam ini? Gini, maksud saya khawatir beliau nangis. Karena pendekatan irfani itu nangisnya bukan karena ingin di alam, Pak, karena faham terhadap ayat itu, karena faham. Itu namanya pendekatan irfani. Maka Bapak Ibu kalau sholat sendirian, adakanlah ayat, bacalah ayat-ayat yang Bapak fahami, kemudian mendekat kepada Allah. Karena Allah kan memproklamirkan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Akulah lebih dekat dari urat lehermu, kata Allah. Nih aku lebih cedek teko urat lehermu, kon piye to nurasan, piye to karepmu, kan begitu. Lah, ini Ustadz Taufik ya. Ini pendekatan irfani. Kemudian tadi malam saya selalu mesti kalau yang adzan itu Ustadz Aditya ini, Ustadz Aditya kalau sudah adzan ya resonansi itu saya ada karena lagunya meliuk-liuk gitu. Beliau tadi malam berbicara begini ke saya, Pak, mohon bahasa saya, mohon tausiahnya. Beliau membaca ayat Al-Quran surat apa tadi malam Ustaz? Surat ayat 8, surat apa ya? At-Tahrim. Beliau baca surat At-Tahrim. Begitu beliau membaca, beliau tidak tahu kalau saya nangis, nggak tahu dia, enak aja ngomong. Saya nangis ketika beliau baca. Kenapa? Karena yang beliau baca itu ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Saya kan merasa tidak pernah, saya ini selalu berbuat dosa. Apa Bapak dan Ibu tidak pernah berbuat dosa? Bukan pernah, sering Pak, sering. Jangan bilang tidak pernah, sering. Ketika beliau membaca ayat lainnya, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu Nur Hasan dengan taubat yang nasuha. Taubat itu Bapak Ibu artinya adalah kembali. Taubat itu artinya kembali. Dulu kita kan suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kita fitrah Pak, suci Pak. Karena kemudian setan depan, belakang, kanan, kiri membikin kita tidak fitrah, nafsu kita membikin tidak fitrah, maka kita membuat dosa. Maka diminta oleh Allah taubat, kata Ustadz tadi malam itu taubat. Taubatnya nasuha, bukan taubat tok. Nasuha itu artinya murni. Jadi taubatnya murni, bukan taubat-taubatan. Maksudnya saya kalau di Kemenak itu dulu ada taubatnya itu taubat kalau pulang kemudian apalagi kumat, tomat, istilahnya orang Kemenak itu tomat, Maria tobat, kumat boleh lah kan begitu. Ya, lah Pak, setelah beliau membaca itu, Pak Nur Hasan, bagaimana? Saya kan kalau beliau melafadzkan itu karena suara saya orang Madura loros gitu Pak, loros, tidak bisa pelengok gitu, tidak bisa. Saya bilang ke beliau, Mas sampai yang adzan, kalau saya nanti kuat, saya mau kok iqomah. Delalah saya iqomah itu udah hafal. Faham? Saya dulu tukang adzan di Kemenak dan tukang iqomah di Kemenak. Saya bilang beliau, iya Pak Nur sama gitu. Saya coba iqomah adzan di rumah, nggak hafal. Maksudnya nggak hafal itu setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal apa ya begitu. Apa karena sudah otak sumpet kemarin itu? Lah, itu kemudian saya teringat
Iya ya, alhamdulillah saya diingatkan oleh beliau, saya suruh taubat. Kalau saya tidak tidur, berarti saya bukan sholat malam, bukan tahajud, saya hanya sholat malam. Saya tidur, saya mau tidur, dah bisa tidur, gara-gara beliau ngaji itu tadi malam itu. Maka ketika saya belum tidur itu, saya rengang-rengang kembali. Taubat itu saya selesaikan dipunyainya Ustadz Aditya saja, izin. Taubat itu syaratnya 3. Untuk nasuha syaratnya 1, dia yakin dalam hatinya tidak akan berbuat lagi dosa itu. Yang kedua, ikrarkan, ya Allah, saya tidak akan berbuat dosa lagi. Yang ketiga, tinggalkan waktu itu untuk berbuat dosa. Untuk berbuat dosa, tinggalkan. Kalau ini sudah dibikinkan, ini kembali ke metode mahalli dan mahalli, tahalli dan tajalli. Contoh Pak, kalau ini botol ini ada isinya, maka buang dulu isinya agar ini kosong. Ini namanya tahalli, buang dulu isinya, kosongkan dari perilaku dosa yang kita kenal, dosa kepada Allah dan dosa fahisyah, dosa partnership, dosa yang kepada orang lain Allah tidak memaafkan sebelum orang ini memaafkan. Kosongkan dulu. Maka setelah kosong, tahalli, isi dengan yang baik-baik. Setelah diisi tutup, maka isi botol ini tampakkan kepada orang agar orang itu juga meniru mengisi dirinya. Jadi bukan riya. Kalau riya begini, saya mau jadi calon wali kota, saya memberikan uang 100.000 ke Pak Parman. Ini Pak Parman minta koran moto, paham Bapak Ibu? Kalau foto, Bapak Nur Hasan calon wali kota memberikan 100.000 ke Pak Parman dan amplop 1000 amplop. Bukan itu tajalli, itu riya. Tajalli itu adalah dengan murni menyampaikan secara person. Itu namanya tajalli. Oh ya alhamdulillah ya, teman-teman takmir itu adalah melaksanakan ini. Itu tajalli namanya. Lah, taubat itu berakhir, sekali lagi, taubat itu berakhir ketika nyawa di atas kerongkongan di sini. Bapak Ibu kalau dicabut nyawanya masih begini dari sini, maka mata kita begini besok. Kalau mata kita meninggal, kita matanya begini, itu namanya kita dicabut dengan keindahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau matanya meninggalnya begini, itu berbeda. Apalagi matanya gergeleng-gereng begini. Nah, taubat itu sampai sini. Sampai sini masih boleh bertaubat dan diterima taubatnya oleh Allah. Makanya Islam menyuruhnya lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang mau mati dengan lafaz la ilaha illallah. Bukan talkinkan orang yang mati dalam mati suruh maca la ilaha illallah. Ya nggak bisa. Jadi pada waktu sudah di sini, nah begitu talkinkan, Pak Nur, la ilaha illallah. Kalau mata saya tidak ke atas, bacakan Pak, la ilaha illallah. Jangan Pak Nur nyebut, Pak Nur put, bukan itu. Nyebut itu la ilaha illallah itu. Ya, itu irfani Pak, irfani. Jadi kembali yuk pendekatan teks, pendekatan sains, pendekatan irfani itu ayo kita miliki bersama. Paling tidak ya bacalah ayat-ayat yang membuat kita mencintai Allah, yang membuat kita mencintai pasangan kita, yang membuat anak kita menghormati kita, yang membuat kita sayang kepada anak kita. Paling tidak kalau dengan anak-anak kita bacakan surat Luqman, setelah
pada saat sholat kalau anak kita di belakang. Itu mungkin suatu ketika kita kupas tengah dan belakangnya untuk kemudian paling tidak surat Al-Haqqah yang dibaca atas Ustaz Taufik dengan Ustaz Aditya ini, At-Tahrim ayat yang ke-8. Yuk baca saja dengan taubat itu. Bagaimana cara taubat kita? Bapak Ibu kalau taubat bacain astagfirullah. Apa Bapak baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta? Baca yang mana? Bukan, baca yang mana? Kalau kita bertobat ke Allah, apa cuman astagfirullahaladzim, 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 apa begitu? Baca yang Allahumma anta rabbi, fahami itu artinya. Bapak Ibu baca sekali mesti nangis karena kita merasa dosa kepada Allah. Baca, namanya Sayyidul Istighfar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.